saya Widilaya Cina Zahra, nomor presensi 13 dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan fisika tentang titik berat benda. Sebelumnya, titik berat merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan suatu benda berpusat pada titik tersebut. Tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk mengetahui letak titik berat suatu benda. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain styrofoam, gunting, pensil, benang, jarum, penghapus, penggaris, dan kertas karton. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat pola bentuk yang akan diamati. Bentuk-bentuknya yaitu persegi, segitiga, bangun gabungan yang berbentuk trapesium, dan bangun gabungan yang berbentuk rumah dengan ukuran masing-masing 6 cm. Selanjutnya, memotong pola yang tadi sudah digambar pada kertas karton. Langkah berikutnya yaitu menentukan letak titik berat benda. Yang pertama, bentuk persegi. Pertama-tama, bentuk diletakkan pada styrofoam. Lalu, menusukkan jarum yang sudah diberi beban pada 3 lubang berbeda dalam bentuk persegi tersebut. Pada saat menggantungkan beban, tunggu hingga posisi beban dan bentuk seimbang. Setelah dirasa seimbang, buat garis yang berhimpit dengan benang yang digunakan untuk menggantung beban. Lakukan hal yang sama pada lubang kedua dan ketiga. Setelah diperoleh ketiga garis, beri tanda pada perpotongan 3 garis tersebut. Titik inilah yang dinamakan dengan titik berat. Kedua, bentuk segitiga. Pertama-tama, letakkan bentuk pada styrofoam. Lalu, masukkan jarum yang sudah diberi beban pada 3 lubang berbeda pada bentuk segitiga tersebut. Saat menggantungkan beban, tunggu hingga posisi beban dan bentuk seimbang. Setelah dirasa seimbang, buat garis yang berhimpit dengan benang yang digunakan untuk menggantung beban. Lakukan hal yang sama pada lubang kedua dan ketiga hingga diperoleh 3 garis. Lalu beri tanda pada perpotongan 3 garis tersebut, dan titik inilah yang disebut dengan titik berat. Ketiga, bentuk gabungan satu atau bentuk seperti rumah. Letakkan bentuk pada styrofoam, lalu masukkan jarum yang sudah diberi beban pada 3 lubang berbeda yang terdapat pada bentuk gabungan tersebut. Saat menggantung beban, tunggu hingga posisi beban dan bentuk seimbang. Setelah dirasa seimbang, buat garis yang berhimpit dengan benang yang digunakan untuk menggantung beban. Lakukan hal yang sama pada lubang kedua dan ketiga hingga diperoleh 3 garis. Lalu, beri tanda pada perpotongan ketiga garis tersebut. Titik inilah yang disebut dengan titik berat. Yang terakhir, bentuk gabungan dua atau bentuk seperti trapesium. Letakkan bentuk pada styrofoam, lalu masukkan jarum yang diberi beban pada 3 lubang berbeda yang terdapat pada bentuk gabungan trapesium tersebut. Ketika menggantung beban, tunggu hingga beban dan bentuk seimbang. Setelah dirasa seimbang, buat garis berhimpit dengan benang yang digunakan untuk menggantung beban. Lakukan hal yang sama pada lubang kedua dan ketiga hingga diperoleh 3 garis. Lalu beri tanda pada perpotongan ketiga garis tersebut. Titik inilah yang disebut dengan titik berat. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari percobaan menentukan titik berat pada bentuk persegi, segitiga, bentuk gabungan seperti rumah, dan bentuk gabungan seperti trapesium. Selanjutnya adalah pengisian lembar kerja. Sebelum mengisi tabel hasil percobaan dan teori, terlebih dahulu mengisi nama, kelas, nomor absen, dilanjutkan tujuan dari percobaan, juga alat dan bahan yang digunakan saat percobaan.
Selanjutnya, memasukkan data hasil percobaan dalam tabel yang telah disiapkan pada lembar kerja. Pertama, pada bangun persegi diperoleh X 3 cm dan Y 3 cm. Selanjutnya, pada bentuk segitiga diperoleh X 3 cm yang diukur dari bawah segitiga, sedangkan Y diperoleh 2 cm. Selanjutnya, pada benda gabungan berbentuk rumah didapatkan X 3 cm dan Y 4,2 cm. Yang terakhir, pada benda gabungan berbentuk trapesium diperoleh panjang X yaitu 4 cm, sedangkan panjang Y yaitu 2,7 cm. Langkah selanjutnya yaitu menghitung berdasarkan teori. Pada bentuk persegi, untuk X digunakan rumus setengah kali 6, di mana 6 merupakan sisi dari persegi dan diperoleh hasil 3 cm. Begitu pula dengan Y, digunakan rumus setengah kali 6 dan hasilnya 3 cm. Pada segitiga, untuk X digunakan rumus setengah kali 6, di mana 6 merupakan panjang alas dari segitiga dan dihasilkan 3 cm. Sedangkan untuk Y, menggunakan rumus sepertiga kali 6, karena Y merupakan tinggi segitiga dan dihasilkan 2 cm. Pada bentuk gabungan 1, untuk X1 digunakan rumus setengah kali 6 dan dihasilkan 3 cm. Dan untuk X2 digunakan rumus setengah kali 6 dan dihasilkan 3 cm. Selanjutnya, untuk Y1 digunakan rumus setengah kali 6 ditambah 6. Penambahan 6 berasal dari tinggi benda 2 dan dihasilkan 8 cm. Dan untuk Y2 digunakan rumus setengah kali 6 dan hasilnya 3 cm. Lalu menghitung luas benda 1 dan benda 2 atau A1 dan A2. Untuk A1 digunakan rumus setengah kali 6 kali 6 karena benda 1 berbentuk segitiga dan hasilnya 18 cm. Untuk A2 digunakan rumus 6 kali 6 karena benda 2 berbentuk persegi dan hasilnya 36 cm. Kemudian dilanjutkan mencari X0 dengan rumus X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2. Dan kemudian diperoleh hasil 3 cm. Selanjutnya mencari Y0 dengan rumus Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Sehingga didapatkan hasil 4,67 cm. Terakhir, pada bentuk gabungan 2 untuk X1 digunakan rumus setengah kali 6, dihasilkan 3 cm. Sedangkan untuk X2 digunakan rumus setengah kali 6 ditambah 6. Penambahan 6 berasal dari panjang sisi persegi dan dihasilkan 8 cm. Lalu untuk Y1 digunakan rumus setengah kali 6 dan dihasilkan 3 cm. Sedangkan untuk Y2 digunakan rumus sepertiga dikali 6 dan hasilnya 2 cm. Kemudian mencari luas bentuk 1 dan 2 atau A1 dan A2. Untuk A1 digunakan rumus 6 kali 6 karena bentuk benda 1 adalah persegi dan hasilnya 36. Dan untuk A2 digunakan rumus setengah kali 6 kali 6 karena bentuk 2 merupakan segitiga dan hasilnya 18 cm. Lalu mencari X0 dengan menggunakan rumus X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2.
Setelah dihitung, kemudian diperoleh hasil 4,67 cm. Dan untuk mencari Y0 menggunakan rumus Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2. Dan setelah dihitung didapatkan hasil 2,67 cm. Berikut merupakan data hasil percobaan titik berat yang telah saya lakukan. Pada hasil percobaan dan teori yang telah saya tuliskan pada lembar kerja, dapat diketahui bahwa yang pertama, pada benda berbentuk persegi, dari percobaan diperoleh X 3 cm dan Y 3 cm. Dari teori diperoleh X 3 cm dan Y 3 cm. Sehingga dapat diketahui bahwa dari hasil percobaan dan teori diperoleh hasil yang sama. Yang kedua, pada bentuk segitiga, dari percobaan diperoleh X 3 cm dan Y 2 cm. Pada teori diperoleh X 3 cm dan Y 2 cm. Sehingga juga dapat diketahui bahwa dari hasil percobaan dan teori diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya, pada benda gabungan berbentuk rumah, pada percobaan dihasilkan X 3 cm dan Y 4,2 cm. Pada teori dihasilkan X 3 cm dan Y 4,67 cm. Hal ini dapat diketahui bahwa pada Y hasil percobaan dan Y teori terjadi sedikit perubahan atau perbedaan. Perbedaan ini dapat dikarenakan berbagai faktor. Yang pertama, mungkin karena beban yang tertiup angin sehingga hasilnya kurang tepat, dan mungkin juga karena lubang yang telah saya berikan pada kertas karton kurang besar sehingga benda menjadi kurang leluasa bergerak. Yang selanjutnya, benda gabungan yang berbentuk trapesium. Pada hasil percobaan diperoleh X 4 cm dan Y 4,2,7 cm. Sedangkan pada teori diperoleh X 4,67 cm dan Y 2,67 cm. Dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara X dan Y hasil percobaan dan X dan Y hasil teori. Hal ini juga terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya karena beban yang tertiup angin sehingga hasilnya kurang tepat, dan yang kedua juga bisa jadi karena ketika saya memberi lubang di karton, lubang yang saya berikan kurang besar sehingga benda menjadi kurang leluasa bergerak. Sekian percobaan yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.